warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Asli Lana Malik dan Rita Sri Marlina. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai proses berpikir induktif dalam pembelajaran matematika. Oke, sebelum itu izinkan saya memberikan pendahuluan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwa pendidikan atau dalam pembelajaran matematika itu pasti memerlukan tujuan yang perlu dirumuskan kan. Nah, tanpa adanya tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Betul kan? Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan nih untuk mencapai tujuan pendidikan adalah dengan mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir. Ingat, kemampuan berpikir ya, teman-teman ya. Nah, di sini pengembangan kemampuan itu diantaranya dilakukan melalui matematika yang secara substansial dapat mendorong pengembangan kemampuan berpikir siswa. Konsep-konsep dalam matematika pun tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan matematis ya, mulai dari konsep yang paling kompleks hingga yang memerlukan kemampuan berpikir matematika yang baik untuk mengatasinya. Oke, di sini berarti dapat disimpulkan bahwa matematika sebagai pola pikir, nah siswa ini dibiasakan untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki ataupun tidak dimiliki sekelompok objek yang abstrak atau tidak nyata. Sehingga siswa itu mampu membuat perkiraan atau hipotesis ya berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh yang lebih khusus atau lebih terfokus seperti itu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran ini, guru harus melakukan pendekatan induktif yang diawali dari contoh-contoh yang khusus menuju generalisasi atau ke yang umum. Nah, kegiatan belajar ini tuh sangat penting dalam belajar matematika. Oke, berarti kita lanjut ya ke dalam pengertian dari pendekatan induktif itu sendiri. Nah, di sini pengertian pendekatan induktif itu dapat kita pecah nih dari mulai berpikir itu apa sih, terus juga bersikap induktif itu apa. Nah, di sini berpikir itu adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari diri seseorang ya. Nah, terus induktif itu apa? Nah, induktif itu bersifat induksi ya, bersifat induksi. Terus juga di sini kalau misalnya pendekatan induktif menurut beberapa tokoh ya, di sini saya contohkan itu dari Samosir pada tahun 1997. Beliau atau Samosir ini mendefinisikan pendekatan induktif sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan data untuk mengajarkan konsep atau prinsip kepada siswa. Nah, pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, aturan, atau prinsip yang bersifat umum ya, teman-teman ya. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan tuh kalau misalnya induktif itu berarti metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum ya. Nah, di sini juga bisa dikatakan nih, penalaran induktif itu adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut ke bagian kerangka proses berpikir matematika secara induktif. Nah, dalam berproses berpikir matematika secara induktif itu kita perlu melakukan beberapa tahap-tahapan ya. Yang pertama itu tahap hipotesis atau argumen. Nah, hipotesis itu apa sih, teman-teman? Nah, betul, hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Terus lanjut yang kedua yaitu uji eksperimen. Nah, uji eksperimen itu apa sih? Nah, uji eksperimen itu adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalakan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala-gejala yang ada ya, teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah tolak atau perbaiki teori. Nah, perbaiki teori ini perbaiki teori yang sudah ada sebelumnya ya. Berarti lebih memperbaiki atau memperhalus teori lama. Nah, teori itu kan pasti
mengalami perbaikan, terus perluasan, dan penguatan sesuai dengan kondisi atau fakta terbaru dalam masyarakat ya. Terus kita lanjut ke bagian yang berikutnya, keempat, yaitu pengamatan. Nah, pasti sering ya teman-teman melakukan pengamatan. Nah, pengamatan itu apa sih? Nah, pengamatan itu adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ya, oke teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu hukum atau teori. Nah, apa sih hukum atau teori itu? Nah, teori itu ya dapat dipahami atau diartikan sebagai ide-ide, asumsi, atau hipotesis yang diekspresikan melalui hubungan antara variabel atau konsep yang menjelaskan tentang apa, bagaimana, atau mengapa suatu fenomena itu dapat terjadi. Oke, berarti kita untuk bagian pengertian dan kerangka proses berpikir matematika secara induktif bisa dilanjutkan ya kepada saudara asli. Kepadanya disilahkan. Ya, baik, terima kasih ya. Sebelumnya kan sudah dibahas mengenai kerangka proses berpikir matematik secara induktif. Nah, yaitu langkah-langkahnya yang pertama tadi ada hipotesis, ada argumen, kemudian uji eksperimen, kemudian perbaikan teori, dan perlu diadakannya pengamatan, kemudian didampingi dengan teori-teori. Nah, dalam proses berpikir induktif itu yang pertama ada generalisasi. Nah, generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi atau kesimpulan yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tadi. Nah, dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati tersebut. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta. Nah, contohnya itu pada data statistik, sebagiannya yang merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut. Yang kedua ada analogi. Nah, analogi merupakan cara penalaran dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama ya. Nah, dalam ilmu bahasa, analogi merupakan persamaan antara bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi, di mana dalam analogi pembentukan kata baru dari kata yang telah ada. Analogi induktif yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. Nah, kemudian yang ketiga ada hubungan kausal. Nah, hubungan kausal ini merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Jadi pada hubungan kausal ini merupakan sebab akibat. Nah, sebab akibat, kemudian akibat sebab, dan sebab akibat, satu akibat dua. Next ya, kemudian ya terdapat kemudian bagian C merupakan yaitu ilustrasi proses berpikir induktif dalam matematika. Nah, ini merupakan salah satu contoh dalam pengerjaan soal matematikanya ya. Oke, nah di situ ada soal
tunjukkan bahwa bentuk n kuadrat minus n plus 11 merupakan bilangan prima. Nah, bagaimana cara untuk membuktikan atau menyangkalnya jika n kuadrat minus n plus 11 merupakan bilangan prima? Nah, untuk n kayak itu contoh soalnya mungkin bisa dilihat atau boleh dikerjakan. Nah, untuk n sama dengan 2, maka bentuk n kuadrat minus n plus 11 bernilai 2 pangkat 2 minus 2 plus 11 sama dengan 13 ya. Oke, yang merupakan bilangan prima. Jadi terbukti benar bahwa bentuk n kuadrat minus n plus 11 merupakan bilangan prima untuk n sama dengan 2. Nah, coba lagi nih untuk n sama dengan 3, apakah merupakan bilangan prima hasilnya? Nah, masukkan n-nya 3, jadi 3 pangkat 2 dikurangi 3 ditambah 11. Nah, 9 dikurangi 3, 6 ditambah 11 sama dengan 17. 17 merupakan bilangan prima. Jadi benar jika n kuadrat minus n plus 11 merupakan bilangan prima untuk n sama dengan 3. Oke ya. Nah, ini merupakan contoh soal berikutnya ya. Sama seperti yang tadi. Oke ya. Next. Nah, ini juga merupakan contoh soalnya, bisa dipahami masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu dalam proses berpikir induktif. Nah, itu contoh-contoh soal berpikir induktif. Nah, kesimpulannya itu pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, aturan atau prinsip. Kerangka berpikir matematik secara induktif melalui pengujian diantaranya hipotesis atau argumen, uji eksperimen, tolak atau perbaikan teori, pengamatan, dan hukum atau teori. Penalaran induktif dibagi menjadi 3, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Next. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.